Ngantep. Ngantep itu apa? Orang tahu semua, artinya membiarkan atau cuek terhadap sebuah kejahatan yang sedang berlangsung atau yang kita ketahui. Sengaja membiarkan orang lain berbuat jahat, berbuat zalim, aniaya, merugikan orang lain dan sebagainya. Padahal kita punya kemampuan, punya kekuasaan atau kesempatan mencegahnya. Ketika kita ngantep, itu adalah kejahatan diam-diam. Artinya, karena kita membiarkan itu, kejahatan itu menjadi terjadi. Kejahatan itu jangankan hanya oleh pelakunya, oleh yang menonton, yang tahu pun ketika dia tidak mencegahnya, sama itu melakukan kejahatan. Di mana letak kejahatannya? Dengan ngantap dan membiarkan itu, dia seolah-olah menyetujui. Ada teman berbuat jahat pada orang lain, kita biarkan, kita maklumi, kembelah da batur ieu asa ulah urang we. Padahal kita mampu mencegahnya. Nah, itu kejahatan sama. Segala sesuatu yang kita membiarkan kejahatan terjadi, maka kita adalah bagiannya. Selama kita mampu, ada kesempatan, ada kekuasaan, ada kemampuan untuk mencegahnya. Itulah kejahatan. Bagaimana dengan satu hadis nih, Kang Mufli, yang memerintahkan kalau kita melihat suatu kemungkaran, yang pertama kali harus dilakukan itu adalah meluruskan dengan tangan atau kekuasaan. Betul. Kemudian yang berikutnya katanya dengan lisan. Yang berikutnya lagi dengan hati, minimal tidak meridoi, dan itulah selemah-lemahnya iman. Betul. Nah, ini kalau ngantep ini kategorinya ke yang membiarkan tapi kita tidak ridho, atau cuek saja gitu, atau mana kaitannya dengan hadis tersebut? Betul. Hadis ini sangat populer di kalangan kaum muslimin. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati bi lisanihi, fa illam yastati fabiqalbihi, fahuwa ad'aful iman. Jadi kalau ada kejahatan, kemungkaran itu berlangsung, ya sudah cukup dalam hati saja. Ada keberpihakan yang pernah kita bahas itu. Ada kebencian kita atas kejahatan itu, ada ketidaksetujuan. Kalau yang tiga ini tidak dilakukan semuanya, padahal kita mampu, itu masuk kejahatan. Itu yang ngantep itu. Ngantep itu. Ada yang menarik di masyarakat, satu adagium lah ya. Amaluna amalukum. Nah, amalmu, amal aku. Tetapi ini menjadi satu pembenaran untuk berlepas diri dari melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bagaimana nih Kang Mufli? Itu yang salah itu ya. Sebenarnya amaluna amalukum itu ada proses dulu mestinya. Ada proses, dan itu dalam konteks beribadah masing-masing yang tidak usah saling mencampuri. Kan gitu ya. Itu kan? Pada sehat nasihat tidak masuk, ajakan dakwah tidak masuk, atau kebaikan dakwah atau seruan kepada kebenaran kebaikan tidak didengar. Kan ya sudahlah, amaluna amalukum saja kan gitu. Artinya dakwah harus sudah disampaikan dulu. Disampaikan dulu, ada baru proses, betul. Amaluna amalukum. Karena kan tidak ada paksaan dalam agama Islam. Betul. Di puncak ketidakberdayaan menasihati atau menyampaikan dakwah, kemudian diselewengkan menjadi ketidakinginan mencampuri urusan orang lain. Gak bisa itu. Kalau ada kejahatan, kemungkaran di depan mata seorang muslim, bukan urusan orang lain, itu urusan kita selama kita tahu. Tapi persoalan kita mencegahnya memang sesuai kemampuan. Dan malah kalau sifatnya membahayakan diri, mendingan jangan, hindari saja. Gitu. Ini kan konteksnya kemampuan. Siap. Itu kejahatan ngantep ya. Dan jangan salah, kejahatan itu berkembang, menguat, meraksasa. Itu awalnya dari ngantep. Kan ada ungkapan kejahatan itu merajalela, bukan karena orang-orang soleh. Nah, bukan karena banyaknya kejahatan itu, atau bukan kejahatannya kuat, tapi kan diamnya orang-orang soleh, diamnya orang-orang baik, diamnya orang-orang mampu yang seharusnya mencegah. Tapi kembali lagi ya kepada kemampuan. Mungkin menurut saya yang kurang dan lemah itu pada ngantep dulu kebanyakannya. Diantep wae. Dan mungkin bisa jadi salah satu faktornya ketakutan juga nih Kang. Ketika itu berhadapan dengan satu kekuatan rezim, misalkan penguasa, kebanyakan ngantep itu bisa jadi karena takut juga. Gimana nih Kang? Jangankan rezim penguasa lah, sama atasan aja banyak yang takut. Bos gitu ya? Bos, atasan, direktur, direksi, atau di kampus, di kantor, di mana-mana. Itu kebanyakan pada atasan tuh takut, akhirnya ngantep. Ini ujian berat buat orang-orang beriman, karena memang ganjarannya juga luar biasa ya. Mengkritik, meluruskan penguasa itu resikonya memang lebih besar ketimbang mengkritik orang biasa gitu. Nah, itu betul. Kan sampaikanlah kebenaran. Jihad yang utama itu menyampaikan kebenaran kepada penguasa. Semakin banyak orang yang mau mengatakan itu, kejahatan akan berkurang. Bayangkan, ngantep saja sudah salah, sudah mendukung kejahatan, apalagi ikut campur, apalagi menyetujuinya, kan bahaya.